Mengejutkan, hari ini ada 3 berita tidak menyenangkan atau tidak sedap tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Anies belum mau terima kekalahan, sebut pemimpin yang curang lahirkan ketidakadilan. Anies Baswedan sepertinya belum mau menerima kekalahan dalam Pilpres 2024. Mungkin karena itu, sehingga ia tak henti-hentinya melontarkan pernyataan-pernyataan pedas terhadap Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah mengumumkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden terpilih, namun calon presiden nomor urut 01 itu belum menyampaikan ucapan selamat. Anies Baswedan malah merespon hasil Pilpres 2024 dengan sindiran. Ia sulit menerima hasil Pilpres itu karena menilai ada begitu banyak kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan suara berlangsung. Dia mengatakan bahwa sikapnya tersebut akan berbeda jikalau Pilpres 2024 itu berlangsung jujur dan adil. Menurut dia, legitimasi calon yang terpilih bisa menyebabkan keraguan, jika tanpa melalui proses yang kredibel. Jika pemilihan pemimpin itu ternodai dengan kecurangan, maka akan menghasilkan rezim yang penuh dengan ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan, akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan, dan kita tak ingin ini terjadi, tandasnya. Atas dasar itu, maka Anies mengajak masyarakat untuk melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum, agar bukti yang ditemukan dapat menjadi fakta sejarah bangsa. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tuturnya. Menurut Anies, langkah hukum harus tetap ditempuh untuk menyelamatkan demokrasi, meski mendapat banyak masukan, tapi kecil kemungkinan ia akan mendapat keadilan. Walaupun kami sadar kita ini dalam situasi yang tidak normal, banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya sangat kecil, ujar Anies. Ia lantas menyebutkan, kemungkinan yang kecil itu disebabkan oleh sejumlah oknum lembaga penyelenggara pemilu yang patut dipertanyakan integritasnya. Berbagai pihak mengatakan ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu terkait penyelenggaraan sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik, paparnya. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya, padahal, perannya pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia, tutur Anies. Pernyataannya itu merujuk ke Ketua KPU yang diketahui berkali-kali melanggar etik berdasarkan keputusan DKPP. Anies menyebutkan, langkah hukum harus ditempuh agar penyelenggaraan pemilu yang buruk tak berlanjut. Sebab, kontestasi elektoral juga bakal berlanjut pada gelaran pemilihan kepala daerah, pilkada, serentak tahun ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular kemana, tidak menular ke pemilihan berikutnya, ucap Anies. Sementara itu, Muhaimin Iskandar pun meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan segala bentuk kekurangan dan penyimpangan sepanjang proses Pilpres 2024. Kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi selama Pilpres ini, paparnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jawaban Anies soal isu tawaran jadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan buka suara soal isu masuk menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Anies tak membantah secara gamblang isu tersebut. Ia justru meminta awak media kembali mewawancarainya terkait hal itu setelah proses gugatan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi usai. Hal itu disampaikan Anies setelah buka bersama Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 23 Maret tahun 2024 malam. Saya mau tanya, pembentukan kabinet kapan? Masih lama. Titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya, ujar Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pembentukan kabinet Prabowo Gibran masih lama. Selain itu, Anies bersama cawapresnya, Muhaimin Iskandar, serta Timnas Amin hingga kini masih memperjuangkan gugatan hasil pemilu di MK.
Setelah proses-proses itu selesai, Anies baru akan memikirkan langkah ke depan. Lagi pula, menurut Anies, peluang Nasdem bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran masih spekulatif. Karena itu, Anies enggan berbicara lebih banyak soal peluang dirinya dan Nasdem gabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi, apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif, karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober, dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik, imbuhnya. Terkait sengketa pemilu 2024 di MK, Anies berharap tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Ia pun menaruh harapan besar kepada Hakim MK untuk memutuskan gugatan dengan adil dan tegas. Memastikan bahwa proses berjalan dengan baik, dan kita mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil, dengan tidak, bisa imparsial, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, tukas Anies. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo Paloh bertemu, PKS yakin Nasdem tetap dukung perubahan dan Anies. Waketum Gerindra Habibur Rahman menangkap sinyal kuat Partai Nasdem bergabung koalisi Prabowo Subianto. PKS menegaskan bahwa parpol koalisi perubahan solid. Pertemuan dan komunikasi wajar dilakukan. Kami tetap husnuzan Nasdem tetap bersama koalisi perubahan. Hubungan kita tiga partai dan Mas Anies dan Gus Muhaimin solid dan harmonis, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan. Kemudian, Mardani juga menanggapi soal pertemuan Ketum Nasdem Surya Paloh dan Prabowo pada Jumat siang. Dia menyebut PKS tak ada masalah dengan pertemuan itu. Baik, dan tetap yakin Nasdem mendukung perubahan dan Mas Anies Baswedan, katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyambut baik ucapan selamat yang datang dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan PLT Ketum PPPM Mardiono untuk paslon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Habibur Rahman menilai ucapan kedua ketum partai sebagai pertanda Nasdem dan P3 akan bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Tentu itu sinyal yang amat kuat bahwa Nasdem dan P3 akan bergabung dengan kami, kata Habibur Rahman. Wakil Ketua Komisi DPR ini menyebut hal wajar jika Nasdem dan PPP bergabung ke Prabowo. Sebab, kata dia, kedua partai itu juga sekarang berada di koalisi Presiden Joko Widodo. Sebenarnya sekarang kan kami memang sudah satu koalisi yakni sama-sama pendukung pemerintahan Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo adalah penerus Pak Jokowi maka menjadi wajar jika kedua partai tersebut kembali bersatu bersama kami, ucapnya. Meskipun begitu, dia mengaku tidak mau mendahului keputusan Nasdem dan P3. Menurutnya, kedua partai itu akan memberikan pernyataan sendiri nantinya. Namun demikian pernyataan resmi bergabung atau tidak akan mereka sampaikan sendiri. Kami tidak bisa mendahului ataupun mengintervensi, tuturnya.